Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai multiple organ atau MUORGS yang beranggotakan saya Nurmiati, Megasari, dan Rizky Ananda. Pemaparan materinya akan disampaikan oleh Saudari Rizky Ananda. Kepada Saudari Rizky Ananda saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Nurmiati. Di sini saya akan membacakan materi tentang the multiple organ dysfunctional syndrome. Untuk multiple organ dysfunction syndrome atau MOD sebelumnya dikenal sebagai kegagalan organ multiple atau MOF atau kegagalan organ multisistem atau MSOF, diubah organ fungsi pada pasien akut yang membutuhkan medis intervensi untuk mencapai hemostasis. Penyebab MODS meliputi jaringan yang mati, jaringan yang cedera, defisit perfusi dan sumber inflamasi yang persisten. Menurut Black and Hawkes 2014. Sedangkan orang-orang yang berisiko tinggi mengalami MODS adalah orang yang memiliki respon imun yang rendah seperti lansia, klien dengan penyakit kronis, klien dengan gizi buruk, klien dengan kanker, korban trauma berat, dan klien menderita sepsis menurut Black and Hawkes 2014. Terdapat dua jenis MODS primer dan sekunder. MODS primer merupakan kegagalan yang didapat langsung dari trauma atau cedera itu sendiri. MODS sekunder terjadi dari inflamasi sistemik yang meluas, terjadi setelah trauma dan menyebabkan disfungsi organ yang tidak terlibat dalam trauma awal. Patofisiologinya yaitu kerusakan jaringan terjadi selama inflamasi dan merupakan suatu proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan disfungsi dan kegagalan organ. Sel endotel vaskuler mengekspresikan molekul-molekul adesi yang menarik leukosit dari sirkulasi untuk migrasi ke jaringan. Akumulasi leukosit terjadi sebagai respon terdapat dari chemokine seperti IL-8. Asuhan keperawatan MODS yaitu A. Pengkajian identitas pasien, nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian, diagnosa medis, dan rencana terapi. B. Keluhan utama, alasan masuk di RS adanya sepsis. C. Riwayat kesehatan. D. Aktivitas istirahat subjektif, menurunnya tenaga atau kelelahan insomnia. E. Sirkulasi. Kemudian akan dibacakan oleh Megasari. Baik, setelah itu F. Integritas ego. G. Cairan makanan atau cairan. H. Neurosensori. I. Respirasi. J. Kesulitan bernapas akut atau kronis. Air hanger. K. Rasa aman. I. Seksualitas. M. Kebutuhan belajar. N. Studi diagnostik. Diagnosa keperawatan. 1. Tidak efektifnya jalan nafas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan nafas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan nafas ditandai dengan dyspnea, perubahan pola nafas, penggunaan otot-otot pernapasan, batuk dengan atau tanpa sputum, dan cyanosis. 2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolar, hipoventilasi, penumpukan cairan di permukaan alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli ditandai dengan tapicneu, penggunaan otot-otot bantu pernapasan, cyanosis, perubahan ABGS, dan A gradient. Rencana keperawatan. Diagnosa pertama yaitu tidak efektifnya jalan napas berhubungan dengan hilangnya fungsi jalan napas, peningkatan sekret pulmonal, peningkatan resistensi jalan napas ditandai dengan dyspnea, perubahan pola napas,
penggunaan otot pernapasan, batuk dengan atau tanpa sputum, cyanosis. Tujuannya, pasien dapat mempertahankan jalan napas dengan bunyi napas yang jernih dan rocky. Pasien bebas dari dyspnea, mengeluarkan sekret tanpa kesulitan, memperlihatkan tingkah laku mempertahankan jalan napas. Kemudian intervensinya yaitu ada independen, catat perubahan dalam bernapas dan pola nafasnya, kemudian kolaboratif, salah satunya berikan oksigen, cairan IV, tempatnya di kamar humidifier sesuai indikasi. Diagnosa kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolar, hipoventilasi, penumpukan cairan di permukaan alveoli, hilangnya surfaktan pada permukaan alveoli ditandai dengan tapipneu, penggunaan otot-otot bantu pernapasan, cyanosis, perubahan ABGS, dan agraden. Tujuannya, pasien dapat memperlihatkan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat dengan nilai ABGS normal, bebas dari gejala distres pernafasan. Intervensinya ada dua, yaitu independen. Salah satunya kaji status pernapasan, catat peningkatan respirasi atau perubahan pola napas. Kemudian kolaboratif, salah satunya berikan humidifier oksigen dengan masker CPAP jika ada indikasi. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.